Kamu nggak sendiri, banyak mahasiswa di luar sana pernah ngerasain hal yang sama. Terjerat pinjaman online cuma karena ingin diterima dalam pergaulan. Demi gaya hidup, demi terlihat keren. Tapi tahu nggak, semua itu akhirnya cuma nyisain rasa sesak, malu, dan penyesalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Kita tahu, masa kuliah itu masa pencarian jati diri, tapi di tengah pencarian itu, banyak dari kita justru tersesat. Ikut-ikutan gaya teman, nongkrong mewah, beli ini itu, sampai rela ngutang di pinjol. Awalnya kecil, tapi lama-lama menumpuk dan menghimpit. Parahnya lagi, semua itu dilakukan hanya demi gengsi, demi diterima dalam lingkungan yang, maaf, mungkin sebenarnya nggak membawa kita ke arah yang lebih baik. Padahal, Islam sudah sejak lama memberi peringatan keras tentang utang, apalagi utang berbunga, alias riba. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Riba itu memiliki 73 pintu dosa. Yang paling ringan seperti seorang laki-laki menzimahi ibunya sendiri." Hadis riwayat Al-Hakim, Sahih. Na'udzubillah, bayangkan, hanya karena ingin diterima, kita sampai menggadaikan diri dalam jeratan dosa riba. Tapi kabar baiknya, selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu taubat selalu terbuka. Mari kita mulai langkah hijrah, pelan-pelan tapi pasti. 1. Akui kesalahanmu di hadapan Allah. Langkah pertama adalah mengakui kesalahan. Jangan membela diri, jangan salahkan keadaan atau orang lain. Hadapilah kenyataan dengan hati yang lapang. Akui bahwa selama ini kita salah memilih pergaulan, salah menilai kebahagiaan, dan salah memahami arti keren. Allah Maha menerima taubat, asal kita datang dengan hati yang tulus. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. 2. Putuskan hubungan dengan lingkungan yang menjerumuskan. Teman itu seperti cermin. Kalau temannya buruk, maka kita akan terbawa buruk. Kalau temannya baik, insya Allah, kita akan tertular kebaikannya. Kalau kamu merasa lingkunganmu yang sekarang membuatmu boros, menipu orang tua, bahkan menjauh dari sholat, maka itulah saatnya hijrah. Bukan berarti kamu sombong, tapi kamu sedang menyelamatkan dirimu sendiri. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan siapa yang menjadi temannya. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Lunasi utang dengan cara halal walau sedikit demi sedikit. Jangan panik, jangan nekat cari jalan pintas. Jangan pula gali lubang, tutup lubang. Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Yang penting ada niat, usaha, dan doa. Cari kerjaan sambilan yang halal. Kurangi gaya hidup konsumtif. Laporkan pinjol ilegal jika perlu. Dan jika pinjol itu legal, hubungi mereka dan minta keringanan secara jujur. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan niat ingin melunasinya, maka Allah akan membantunya melunasi." Hadis riwayat Bukhari. 4. Isi waktu dengan majelis ilmu dan ibadah. Banyak mahasiswa merasa kosong karena jauh dari Allah. Hatinya gersang. Akhirnya mereka mencari kesenangan palsu, nongkrong, belanja, dan sebagainya. Tapi semua itu hanya menyenangkan di luar. Dalam hati tetap kosong. Mulailah isi waktumu dengan kajian, sholat berjamaah, dan tilawah Al-Quran. Pelan-pelan hati akan terisi. Kamu akan merasakan kebahagiaan yang berbeda. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. 5. Bangun masa depan yang Allah ridhoi. Hidup itu bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang akhirat yang kekal. Kamu masih muda, waktumu masih panjang insya Allah. Jangan biarkan dosa masa lalu membunuh semangatmu. Jadikan itu pelajaran. Jangan ulangi. Bangun masa depan dari sekarang. Mulai dari memperbaiki akhlak, memperbaiki ibadah, dan menata pergaulan.
Allah Maha melihat usaha kita, bukan hasilnya yang utama, tapi seberapa sungguh-sungguh kita ingin kembali kepadanya. Sahabatku, kalau kamu merasa tersentuh dengan video ini, jangan diam saja. Yuk bantu sebarkan kebaikan ini. Klik like, tuliskan komentar terbaikmu, dan jangan lupa subscribe agar kamu nggak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Insya Allah, kita bertumbuh bersama dalam jalan hijrah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah beri kita kekuatan untuk melunasi utang, memutus pergaulan buruk, dan hidup dalam ketenangan iman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.